Pemirsa, pandemi corona memukul berbagai sektor industri, termasuk sektor pariwisata. Lebih dari 1.000 hotel di Indonesia tutup karena pandemi. Startup penginapan online pun menderita kerugian. Bahkan, sudah ada yang tidak lagi beroperasi. Bagaimana strategi pebisnis hotel dan startup penginapan bertahan di tengah pandemi? Bersama saya, Luisa Kusnandar, kita akan temukan jawabannya di Creative Money. Berbekal kejelian melihat peluang, 3 sekawan, Christina Suryajaya, Henry Rusli, dan Christy Chong, mendirikan Travelio. Perusahaan startup yang fokus di bisnis sewa apartemen, villa, dan rumah ini meluncur di 2015. Berbasis digital, Travelio memudahkan konsumen dengan menggunakan sistem sewa harian, bulanan, dan tahunan, serta servis ala hotel berbintang. Kini Travelio sudah mengumpulkan lebih dari 3.000 properti di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Bandung, dan Surabaya. Baik, pemirsa, sudah hadir melalui sambungan Skype Christy Chong, co-founder dari Travelio. Halo Christy, gimana kabarnya? Baik-baik. Masih work from home dong ya? Iya, masih work from home semuanya. Udah berapa nih, 4 bulan ya. Cuman kita memang dari secara company semua masih work from home sih, kecuali yang operasionalnya. Iya, selama masih bisa dikerjain dari rumah lah ya, biar lebih aman gitu ya. Christy, pertama-tama bisa nggak Christy jelasin ke kita bisnis model Travelio itu seperti apa sih? Oke, jadi kalau Travelio.com sendiri kita kan memang adalah sebuah platform sewa menyewa untuk private property ya. Tapi kalau bisnis utama kita itu bergerak di Travelio Property Management. Jadi di mana kita mengelola apartemen-apartemen para investor untuk disewakan kembali baik dari jangka pendek hingga jangka panjang. Gitu. Jadi sebenarnya ini untuk sewa menyewa apartemen ya, to put it simply begitu. Bisnis utamanya sewa menyewa apartemen, namun di platform Travelio sendiri bisa ada rumah, villa juga sih. Cuman main core bisnis kita sewa menyewa apartemen. Jadi kalau dimulai daripada saat pertama kali banget kita mulai ya, itu back in 2015. Travelio sendiri launching sebagai platform layaknya online travel agent biasa yang fokus di hotel only. Nah, jadi setelah kita menjalani hotel only sekitar 1 tahun lebih, lalu pada saat kita mau untuk raise funding berikutnya, ternyata minat investor di bidang itu sangat-sangat rendah. Gitu, dan feedback yang kita dapatkan adalah sekarang gimana kita mau saingan sama industri giant dengan kita baru series A saat itu masih baru seed, lanjut ke pre-series A. Gimana mau bersaing untuk mengalahkan hotel-hotel pemain-pemain online travel agent yang sudah memang saat itu sudah besar-besar sekali, di mana saat itu penjualan kita, setiap penjualan yang kita lakukan itu kita harus subsidi rugi. Cari apa lagi nih, apa yang kita bisa lakukan untuk Travelio sendiri tetap survive. Dan di situ kita masuk ke private property. Oke, idenya dari mana Ti bisa akhirnya menemukan kesempatan ini kalau ternyata ada bisnis sewa menyewa apartemen nih yang masih kosong nih? Idenya sendiri adalah yaitu penolakan dari investor. Satu, nomor 2, hotel udah nggak bisa karena marketnya memang udah terlalu crowded di sana, jadi kita pindah ke private property. Dan di private property sendiri kita sempat jalanin 2 bulan, dan ternyata memang di situ waktu kita pertama kali launching private property kan kita buka seperti yang tadi ya, ada hotel, ada villa, ada rumah, dan ada apartemen sendiri. Yang kita di sana cuman sebagai intermediary broker aja di tengah-tengah penghubung antara penyewa dan investor. Gap antara trust dari customer untuk private property sendiri itu masih super rendah. Jadi boleh dibilang minatnya nggak ada lah. Mungkin orang takut ya nggak aman, apakah spraynya kotor dan lain-lain. Makanya di situ kita muncul ide, oke, kita buat Travelio Property Management, di mana kita mengelola penuh dan memberikan assurance ke customer kalau memang ini under brand kita, jadi dipastikan standarisasi, kebersihan, dan kelengkapan unitnya sudah sesuai spek. Tapi marketnya untuk Indonesia itu emang masih sangat besar ya? Market untuk Indonesia sangat besar. Karena kalau untuk Travelio kan kita main bukan hanya untuk di bidang hospitality-nya ya, yaitu yang jangka pendeknya, tapi kita juga main untuk di property residential-nya. Itu medium to long term rental. Oke, jadi Travelio ini kan mediator antara customer-klien yang sedang mencari tempat untuk disewa sama yang menyewakan.
Betul. Untuk apartemennya sendiri, jadi apakah Travelio hanya sekedar mediator aja? Sini saya ada apartemen saya sewakan, atau ada extra service lain yang di offer oleh Travelio? Oke, kalau kita kan full property management ya. Full property management dalam arti owner hanya menitipkan kunci saja ke kita. Kunci berikut furniture yang ada. Lalu pada saat awal kita akan standarisasi, harus memenuhi spek-spek kita, dan di situ pada saat penyewaan ke tamunya, itu yang layanin semuanya dari orang kita. Itu jadi servis yang diberikan ya berbeda-beda. Kalau short term kita sebisa mungkin memberikan servis semirip-miripnya dengan hotel. Ibarat tentunya itu memiliki market yang berbeda ya. Kalau kita kan memang lebih marketnya orang yang memang mungkin mau tinggalnya seminggu, 2 minggu, yang lebih ke arah medium term. Tapi kita include linen bersih dari kita, dan juga kayak amenities dan lain-lain. Tapi kalau untuk medium rental, kita di sini yang kita tawarkan adalah kita ada opsi dengan housekeeping, lalu kita baru luncurin Travelio Mart juga untuk biar tenan-tenan kita juga lebih nyaman kalau belanja nggak harus keluar rumah. Baik, oke. Awal-awalnya perlu modal berapa sih Ti untuk membuka aplikasi bisnis Travelio ini? Lalu apakah ada investor-investor lain yang ikut berinvestasi? Oke, jadi pada saat seed funding kita saat itu kita didanai oleh Surya Semesta Internusa. Surya Semesta Internusa itu memang mereka backgroundnya di hospitality and construction ya. Dan saat itu dana yang kita dapat itu di 8 miliar. Sedih atau menariknya di sini, waktu 8 miliar itu habis, kita mengalami kesulitan untuk pendanaan berikutnya, sampai ternyata 8 miliar itu benar-benar kita habis untuk di bisnis model yang saat ini tidak kita lanjutkan, kita tekuni. Jadi saat krisis during that crisis kemudian apakah membuka Travelio untuk investor-investor baru, atau gimana akhirnya cari jalan keluarnya di saat itu? Jadi dari yang tadinya pada saat kita dari mau Series A, setelah seed funding kita 8 miliar, lagi kita mau Series A, kita kan tadinya masih pitching dengan bangga nih, kita main di online travel agent, traction kita udah segini, dan ternyata itu kan completely di shutdown sama investor ya. Nah lalu dari beberapa kali meeting shutdown, akhirnya ya kita berpikir gimana lagi nih, apakah kita benar-benar tutup, apakah kita mau terus lanjut, kita pivot. Nah, kita akhirnya come up with ke private property sector, dan kita lalu lanjutkan pitching dengan itu. Jadi instead of kita Series A, menamakannya pre-Series A, karena kita sort of dimulai dari awal lagi untuk build traction dan everything-nya. Yang kita punya saat itu benar-benar cuma platform tok. Hebat ya, akhirnya sekarang muncul lagi dan kita bisa lihat banyak sekali iklan-iklan Travelio di Jakarta. Oke, Kristi, kita break dulu. Pemirsa, bagaimana sistem bisnis atau kerjasama yang diterapkan Travelio dengan para kliennya? Tetaplah bersama kami di Creative Money.